Berawal dari keresahan warga akan adanya eksploitasi terhadap pasir dan bebatuan di Bukit Kebon Hejo, yang akhirnya justru mengusik semangat gotong royong warga untuk bergandengan tangan secara swadaya memulai pembangunan dan penataan lahan Bukit Hejo ini. Kenapa kami memilih ini dijadikan tempat untuk dilaksanakannya kegiatan pertanian terpadu? Karena satu memang lahan ini dulunya memang sangat tidak produktif. Kita menyayangkan lahan yang lumayan cukup luas menurut kami ini bisa kami manfaatkan. Juga selanjutnya kenapa disebut potensi? Karena berbanding terbalik ketika memang tanah ini awalnya sudah digali pasir dan batunya di sini secara manual. Selanjutnya juga waktu itu mau ada investor yang ingin menguasai tanah ini untuk digali. Sementara kami dan masyarakat sekitar sangat tidak setuju dengan hal itu. Sekalipun pemilik lahan pada awalnya silakan saja kalau masyarakat izin untuk digali. Karena itu akan sangat berbahaya. Satu memang akan mengakibatkan kerusakan alam. Keduanya memang gangguan secara lingkungan pun akan membuat masyarakat tidak nyaman seperti itu. Langkah awal yang dikerjakan adalah membuat terasering untuk memudahkan akses menuju puncak Bukit Kebon Hejo. Terasering dibuat dengan teknik sengkedan dengan lebar 1 meter menyesuaikan kondisi tanah yang ada. Yang menjadi motivasi kami itu sebetulnya kami itu di sini itu lebih kepada ingin membuat sampel di sini karena melihat kondisi lahan yang ada di desa kami ini, terutama khususnya lahan-lahan kebun. Kalau bahasa kampungnya di sini lahan kebun itu sangat tidak produktif. Maka kami di sini melaksanakan kegiatan pertanian terpadu itu supaya memang masyarakat pun bisa mencontoh bahwa mereka itu punya potensi lahan yang banyak. Kenapa tidak dikelola sedemikian rupa sehingga tercipta sebuah sistem pertanian terpadu seperti itu. Dan ini sifatnya akan berkelanjutan. Harapan kami itu lebih kepada sedikit banyaknya petani atau masyarakat di sini menambahlah tingkat kesejahteraannya naik, karena menurut hemat kami bertani itu tidak hanya cukup di sawah, tetapi ketika kita bisa melakukan kegiatan seperti ini di lahan sempit pun ini bisa lebih produktif. Karena dalam konsep pertanian terpadu, menurut pemahaman kami, di sini bisa terjadi kegiatan-kegiatan bertani. Juga di dalamnya itu kan cakupannya ada kegiatan peternakan, ada kegiatan perikanan juga, yang nantinya menciptakan sebuah ekosistem. Seperti halnya kehidupan di alam seperti itu. Ada 3 area yang menjadi orientasi utama pembuatan lahan pertanian terpadu ini, yaitu antara lain untuk sektor pertanian meliputi budidaya tanaman palawija, tanaman obat-obatan, jeruk, anggur, dan vanila. Pada sektor perikanan, kawasan pertanian terpadu Bukit Hejo memiliki fokus untuk budidaya ikan mujair dan lele albino. Sedangkan untuk peternakan, fokus utamanya pada piaraan hewan kelinci. Konsep kita ke depan itu kita tetap tidak mau kehilangan konsep awal bahwa kita itu bertahan lebih kepada pertanian terpadu di sini. Adapun urusan wisata itu ekses. Kami di sini menata sedemikian rupa
sehingga di kemudian hari itu akan kelihatan secara gamblang oleh masyarakat dan akan menjadi sebuah edukasi di mana memang bukit ini akan sangat produktif. Ya, dari mulai kita menanam penataan pohon, kita menanam pohon yang sifatnya akan menghasilkan harian, mingguan, bulanan, tahunan, ataupun lebih jauhnya 10 tahunan, 15 tahunan. Ini karena konsep yang kita gunakan ini, kenapa kita di sini ada lemon, ada jeruk purut, kenapa juga di sini ada palawija, terus kenapa di sini ada pohon-pohon yang akan menghasilkan hanya 1 tahun sekali berbuah. Juga selanjutnya di sini itu kalau memungkinkan kita akan menanam pohon. Kalau di masyarakat Sunda ini ada istilah seperti ini. Kita nanam jati, kita nanam mahoni itu ke budak nyunatan. Nah, untuk acara hajatan ini, jadi ini terkonsep jauh ke depan sehingga kegiatan sehari-hari kita bisa berjalan karena mungkin tadi saya katakan bahwa ada penghasilan harian mulai dari kita metik cabai, adapun dan palawija lainnya, terus nanti ke depannya bulanan kita dapat dari jeruk lemon, dari jeruk purut, juga tahunannya kita nanti ke depan ada duren, juga jangka panjangnya itu kita dari pohon-pohon kehutanan, pohon-pohon keras nanti ditanam di sekitar batas-batas. Juga selanjutnya di sini tadi kita kan kita sedang merapihkan, membuat budidaya. Ada untuk ikan di bawah karena kita punya potensi sumur bor yang luar biasa. Juga ada kelinci yang dimana nanti kelincinya makan dari sini. Ya, makan dari sini. Lalu kita kotorannya kita manfaatkan untuk pupuk. Urinnya kita bisa jadikan salah satu pupuk semprot buatan yang alami seperti itu. Ada dampak positif seiring dengan berkembangnya kawasan pertanian terpadu ini, yaitu terbentuknya kawasan agrowisata pertanian yang tidak pernah terpikirkan sama sekali. Kita melakukan penataan sedemikian rupa sehingga kegiatan pertanian terpadu itu menjadi skala prioritas di sini. Tetap bahwa memang kalau menurut analisa kita ini akan sangat luar biasa menghasilkan dan insya Allah akan mampu mengangkat derajat petani, pekebun seperti itu. Adapun tadi kenapa di sini banyak wisatawan lokal maupun dari luar sudah mulai berdatangan ke sini. Ini ke depan karena di sini itu konsepnya tadi. Kalaupun ke depan ini semakin ramai dengan pengunjung, satu kita penataan sehingga pohon ataupun komoditi-komoditi yang ada yang sudah eksis di sini tidak terganggu, bahkan kita akan menambah beberapa komoditas yang memang bisa survive di sini dan bisa menghasilkan. Jadi kami mengundang ke sini itu mereka itu untuk edukasi. Intinya ke sini itu supaya memang terutama untuk masyarakat kami di sini, karena juga kami di sini selain daripada tadi ada palawija, ada buah atau apapun, di sini itu ada tanaman-tanaman yang disinyalir memang sudah mulai punah di masyarakat, tetapi sangat dibutuhkan. Ya, seperti ada honje, ini seperti ini ya. Honje itu masyarakat sudah jarang nanam gitu ya. Pada akhirnya kita budidayakan di sini. Terus banyak sekali tanaman obat di sini. Kuatnya keinginan warga sekitar serta warga dari luar kota untuk melihat dari dekat kawasan agribisnis terpadu ini perlahan menjadi sebuah wisata pertanian yang semakin hari semakin populer keberadaannya sebagai destinasi wisata baru di kawasan Cianjur. Ya, ini nanti naik ke sini. Nah, anggurnya nanti naik ke sini. Nah, ini kita tata sedemikian rupa. Nanti karena anggur itu kurang lebih 101 hari lah, dari mulai bunga sampai kepada buah bisa dipetik. Nah, itu dengan waktu yang begitu panjang kita kondisikan. Nanti varietas ini mulai berbuah di bulan A, ini di bulan B. Nanti anggur rencana kita ke depan itu anggurnya tidak akan habis. Di sini bisa dijadikan spot selfie, gitu, spot foto di bawah buah anggur seperti itu.